al-jazail awfah. Thumma amma ba'd, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyakunna ayyatuhal muslimat bitaqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi bis sirri wan najwa. Fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Al-Ikhlas ini benar-benar ikhlas, supaya kebaikan yang kita dapatkan, pahala yang kita terima tidak seikhlasnya, tapi benar-benar Allah berikan sebesar-besarnya. Di waktu duha ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan memuliakan kita di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita duduk di sini dalam rangka meninggikan syiar Nabi alaihi salatu wassalam, yang salah satunya adalah kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke pasar di Madinah, mengumumkan bahwa di Masjid Nabawi ada pembagian warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ada pembagian warisan Nabi, orang-orang yang ada di pasar berlarian, takut tidak kebagian. Tentu warisan Nabi kan berharga, tapi sampai di Masjid Nabawi mereka tak dapatkan apa-apa. Akhirnya mereka komplain ke Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ma wajadna syai'an, kami tidak temukan apa-apa. Kalian tengok atau tidak? Lau ra'aitum la wajadtum, kalau kalian benar tengok pasti kalian dapatkan. Tidak ada katanya. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, walakin warathul ilma, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambilnya sungguh mendapatkan bagian yang besar, bagian yang banyak. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tonton pasti tahu bahwasanya martabat tertinggi anak manusia di dunia ini adalah martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kekayaan yang paling berharga yang dimiliki adalah kekayaannya para
Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah kata, atau Nabi katakan, siapa yang dapat bagian warisan itu, maka sungguh dia mendapatkan bagian yang besar. Ma'asyiral kiram, harta walaupun sering dicinta, bahkan jadi penyebab jatuh cinta, sah, atau juga penyebab gagalnya cinta, harta. Tapi harta tak bisa membeli ilmu, sahih. Tapi ilmu bisa menghasilkan, ilmu bisa menghasilkan harta, bahkan bisa menyebabkan orang jatuh jatuh cinta. Tidak pernah tidak pernah tentu jatuh cinta para orang berilmu. Cuma saya datang lah. Iya, ada orang yang berilmu itu dicintai, baik yang cinta yang selama ini antum pahami, sah. Misalnya seorang perempuan mencintai seorang laki-laki bukan karena tampilannya, tapi karena ilmunya, sahih. Nah, jadi bisa menyebabkan atau bisa menghasilkan. Orang yang tidak memiliki harta, walaupun tidak dipandang, tapi dia tidak akan sehina orang yang tidak berilmu. Makanya banyak orang tak berilmu mengaku-ngaku berilmu, karena memang ilmu itu sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat. Sedikit saja bermanfaat, banyaknya mengangkat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, orang berharta tidak bisa membeli hidayah, tapi orang berilmu insya Allah jalan utama mendapatkan hidayah. Makanya Nabi katakan, ad-dunya li arba'ah, dunia ini milik 4 orang. Masih ingat hadisnya? Rajulun atahu Allahu malan wa ilman, orang yang diberikan, salah satunya dari 4 itu, orang yang diberikan harta dan ilmu, sehingga dengan ilmu itu dia memanage hartanya untuk segala bentuk kebaikan. Maka ini adalah a'la manazil, orang yang paling tinggi martabatnya. Yang kedua adalah orang yang Allah tidak berikan harta tapi diberikan ilmu, lalu dia bercita-cita, andainya saya diberikan harta seperti si fulan, saya akan buat seperti dia atau lebih baik. Fahuma bil ajri sawa, mereka berdua diberikan pahala yang sama. Coba lihat, tidak punya harta tapi dengan ilmu dia berkeinginan buat kebaikan, andainya diberi harta dia dapat pahala. Yang ketiga adalah rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman, seorang laki-laki atau seorang manusia yang Allah berikan harta tapi tak diberi ilmu, lalu dia gunakan hartanya untuk keburukan, maka ini adalah adna manazil, orang yang paling terpuruk. Karena
hartanya untuk berbuat durhaka. Dan yang keempat adalah tidak diberi harta, tidak diberi ilmu, tapi bercita-cita andainya punya harta akan buat dosa seperti orang tadi. La ilaha illallah. Ini yang paling parah lagi ya. Tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi dapat dosa karena salah berniat, karena tidak berilmu tadi, sehingga niatnya berbuat buruk. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di sini kita tahu bahwasanya sesatnya orang tersesat, karena tuan-tuan pun ada tersesat tidak ngaku sesatnya. Orang sesat, kenapa dia sesat? Saya nak nanya ke tuan-tuan, terpaksa agak lama dikitnya. Awak nak sekejap aja tapi lama jadinya. Baik. Orang jahiliyah dulu, tahu orang jahiliyah? Tak tahu juga ya Allah. Masa jahiliyah, tahu masa jahiliyah? Kapan? Tahun berapa mulainya? Sejak manusia jahil ya. Zaman sebelum Nabi SAW disebut zaman jahiliyah. Kenapa mereka disebut jahiliyah? Karena mereka tidak ada yang cerdas. Mana yang cerdas? Abu Jahal daripada kita? Ngaku Abu Jahal lebih cerdas ya. Mereka orang cerdas. Kalau diukur IQ-nya mungkin lebih tinggi dari kita. Maklumlah, makannya daging, minumnya susu. Jadi kalau mereka makan daging pakai roti atau pakai nasi. Kalau kita tidak makan nasi pakai daging. Tahu bedanya? Tidak tahu juga. Yang pertama, dagingnya satu baskom, nasinya satu suap. Kalau kita makan nasi satu baskom, makan dagingnya kambing atau ayam mutilasi. Tahu ya mutilasi? Dipotong 32 potong. Padahal ayam potong 4. Ayam potong 4 dipotong 32 potong. Paham tak? Kan ada istilah ayam potong 4 kan? Itu untuk sekeluarga 3 hari. Orang tuh makan kambing seekor 4 orang atau 5 orang sekali makan. Itu mana pula banyak kita omega 3 daripada mereka. Orang cerdas. Tapi tersesat atau tidak? Orang jahiliyah sesat apa bukan? Kok ragu tuan-tuan ya? Orang jahiliyah sesat apa bukan? Sesat. Kenapa dia sesat? Karena tidak berilmu. Mumtaz. Masya Allah. Karena tidak berilmu. Karena tidak berilmu, akhirnya tidak tahu jalan. Kau tidak tahu jalan, akhirnya tersesat jalan. Jelas? Jelas? Jangan dulu, kita belum selesai. Ya, sesat jalan bukan karena mereka tidak cerdas, bukan karena mereka tidak berpikir, bukan mereka tidak merasa. Mereka punya perasaan, punya pikiran. Ternyata perasaan dan pikiran melahirkan kejahiliaan. Kira-kira kita hari ini
ada enggak orang Islam atau non-Islam yang beragama ikut perasaan dan pikiran? Coba tunjuk tangan siapa? Katanya banyak tadi. Ini nuduh orang ya, enggak baik nuduh orang. Ada enggak umat Islam atau yang bukan Islam beragama mengikuti pikiran dan perasaan? Ada. Coba tunjuk tangan. Nah, paham? Tuan-tuan, saya paham tak maksud yang ikut ilmu dengan yang ikut pikiran dan perasaan? Atau ikut pengalaman? Enggak, kalau paham saya teruskan, kalau enggak saya buat contoh. Enggak. Serius? Kalau enggak paham saya tunjukkan contohnya. Kalau udah paham kita lanjutkan poin selanjutnya. Paham? Ada yang bilang paham, ada yang tidak. Yang paham ngajarin yang belum paham. Contoh ya, yang berdasarkan ilmu dengan yang berdasarkan pikiran dan perasaan, bahkan pengalaman. Tuan-tuan mau contoh zaman ini atau zaman dulu, zaman setu? Biar yang tidak tersinggung orang, biar zaman dulu aja ya. Sah? Contohnya orang sudah mati aja lah ya. Naam. Dan tidak ghibah kita. Kalaupun ghibah halal. Nah, ghibah, ada ghibah halal. Nah, tengok aja nanti. Menghibah Fir'aun boleh enggak ya? Menghibah Fir'aun boleh enggak? Alhamdulillah, berarti halal. Dah. Menghibah Abu Jahal boleh, berarti halal. Sah? Makanya saya bilang kita pilih contoh yang dulu aja lah, ya. Ya, kalaupun Abu Jahal nuntut, kita nggak takut sama tuntutan dia. Tapi kalau orang Islam yang nuntut, takut kita kan? Sah? Nah, kalau tuntutan orang kafir kan tidak berlaku, sah? Tapi tuntutan orang Islam, takut kita menzalimi. Kita buat contoh Abu Jahal saja, sah? Sekarang pertanyaan, Abu Jahal cerdas pun enggak? Memuji Abu Jahal, tentu nampak. Iya, kita tidak boleh. Walaupun orang yang musuh kita harus akui kelebihannya. Sah? Dia jenderalnya orang Quraisy waktu itu. Tadi pagi saya bilang kan, menhannya, jenderalnya. Jadi orang-orang Arab, dia jenderal waktu itu, Bani Makhzum. Khalid bin Walid kan anak buahnya dulu. Khalid ibn Walid, tahu kan? Sebelum masuk Islam adalah anak buah Abu Jahal, karena dia sama-sama dari Bani Makhzum. Bani Makhzum bagian pertahanan. Nah, ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa salawat ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam balik dari Isra dan Mi'raj. Lihat, kira-kira ini perkara berat disampaikan atau ringan? Berat. Kalau sekarang saya bicara dengan bapak dan ibu bahwa saya ke Jakarta dalam 2 jam pulang balik, mungkin agak percaya tuan-tuan, sah? Karena sudah ada pesawat siluman, ya, sah? Artinya bisa terbang dengan pesawat cepat. Tapi waktu itu belum ada yang bisa mempercayainya. Pagi selepas subuh, Nabi berada di dekat Ka'bah. Subhanallah, yang pertama datang pula setelah Nabi itu Abu Jahal pula. Jadi walaupun Abu Jahal tapi mainnya di Masjidil Haram.
Masjidil Haram, pengurus Masjidil Haram. Nampak Nabi SAW, apa kabar Muhammad? Dilihatnya Nabi agak semacam gundah ya. Nabi sedang berpikir bagaimana cara menyampaikannya. Untung datang Abu Jahal kan, dia membukakan apa cerita, tinggal Nabi menyampaikan. Sah? Begini hal. Saya semalam lepas Isya di Isra dan Mi'rajkan, ya, dan balik sebelum subuh tadi. Abu Jahal merasa ini adalah baginya umpan besar untuk memprovokasi orang-orang Quraisy buat mendustakan Nabi alaihissalatu wassalam. Abu Jahal langsung menolak. Apa dasar dia menolak? Apa dasar dia menolak? Pemikirannya, perasaan, kan cita-cita perasaan tadi, pemikiran dan pengalamannya. Sebab selama ini menurut fakta historis, ini pakai istilah lagi, fakta historis, sejarahnya tak pernah tercatat orang dari Mekah ke Palestina dalam satu malam. Tak ada dalam sejarah. Sah? Ini kan bukti kuat kan? Tak ada dalam sejarah. Bukti kuat atau bukan? Bukti konkret. Tak bisa dibantah ini. Kemudian fakta empiris. Apa fakta empiris? Pengalaman yang dialami langsung oleh Abu Jahal sendiri. Abu Jahal dah pernah ke Baitul Maqdis? Abu Jahal sebelumnya dah pernah ke Baitul Maqdis? Tak tahu ya. Sering dalam ekspedisi dagang. Mereka sering bolak-balik Makkah, Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Dalam fakta empirisnya bahwasanya mereka perjalanannya dari Makkah ke Baitul Maqdis itu mencapai 1 bulan perjalanan. Sah? Kemudian secara teori akademis, kajian akademis, kalau dikaji jarak antara Makkah dengan Baitul Maqdis, kemudian kecepatan tempuh kendaraan paling cepat pada masa itu, maka paling cepat kendaraan hari itu apa? Kuda. Kuda kalau dipacu kecepatan atau kemampuan larinya dalam sehari berapa kilo? Tak tahu juga. Ya, 80 kilo lebih. Nah, sekarang jarak antara Makkah dengan Baitul Maqdis oleh map Google hari ini 1200 kilo. Bagi 80 berapa hari? Berapa hari? 15 hari. Berarti secara kajian akademis Nabi tetap tidak benar menurut Abu Jahal. Nampak tu ya? Berarti tuan-tuan setuju sama Abu Jahal tak? Ini teori, pengalaman dan fakta, kenyataan. Bandingannya dulu ketika Nabi Nuh alaihissalam
memanggil anaknya Kan'an untuk bergabung ke dalam kapal, karena yang selamat dijanjikan Allah yang masuk kapal saja. Sah? Nuh ingin anaknya selamat, lalu dipanggilnya, ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Masuk ke kapal anak kami, bersama kami, jangan bersama orang kafir. Karena kafir tidak mau naik kapal. Apa sebab? Mereka masih percaya masih bisa selamat. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Fakta historis, bukti empiris, dan kajian akademis. Bayangkan itu. Fakta historis, sudah sering banjir sebelumnya, tak pernah banjir dalam sejarah menenggelamkan semua gunung. Sah? Betul salah? Hah? Ini fakta historisnya. Sudah 1200 tahun sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh, banjir sering terjadi, tak pernah menenggelamkan gunung. Yang kedua, secara empiris, pengalaman mereka sendiri, Nabi Nuh kan lama. Berapa tahun dia? Nabi Nuh berapa tahun? Hanya 1000 kurang 50. 950 tahun, mak. Kuat tuan-tuan hidup 150 tahun. 95 tahunnya dah tak punya mati loh. Nah, 950 tahun berdakwah, yang masuk Islam hanya 80 sekian. Kata Ibnu Katsir dan Al-Bidayah wa Nihayah, ada yang mengatakan 48 orang. Ada yang bilang 84, ada yang bilang 48. Terbalik-balik ya. Bisa aja 84 atau 48. Macam saya dulu, ber-49, setelah nikah jadi 94. Makanya saya nak nikah lagi supaya ada kurus lagi. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi, jangan. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi berdasarkan itu juga tidak mungkin tidak ada can selamat. Secara akademis dalam kajian geofisika dan geologi, air yang ada di bumi dicampur air yang di laut, tambah air potensi hujan yang bisa dikompresikan jadi hujan di awan, secara akademis tak akan bisa menenggelamkan gunung. Salah saya? Antum ahli enggak? Anda yang ahli tolong salahkan saya. Ya. Sampai hari ini kalau saya siap salah. Siap salah. Tapi itu yang saya ketahui, bahwasanya air laut campur air yang berpotensi hujan di awan tanpa air tanah, diangkat semuanya, insya Allah tak akan menenggelamkan gunung. Tidak cukup untuk menenggelamkan gunung. Makanya anaknya bilang, sa'awi ila jabal, saya akan berlindung ke gunung. Sebab apa? Dia punya fakta historis, sejarah. Dia punya bukti empiris, pengalaman selama hidupnya. Kemudian punya kajian akademis menurut perkiraan orang. Kan ilmu perkiraan ini. Sah? Air tidak cukup menenggelamkan gunung. Makanya dia nekat bilang, saya akan berlindung ke gunung. Lalu ayahnya dengan ilmu yang datang dari wahyu mengatakan, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Wahai anakku, tidak ada yang bisa selamat hari ini. Gunung-gunung akan ditenggelamkan. Bi amrillah, dengan perintah Allah. Kalau sudah Allah perintahkan, tidak ada yang tidak bisa. Air yang tidak cukup tadi jadi cukup. Sah? Airnya apa? Fahala bainahumul mawju wa kana minal mughraqin. Airnya tetap ngeyel dengan kebodohan, dengan ketidakberilmuannya, sedangkan akhirnya dia tenggelam. Dan ayahnya mengikuti ilmu yang Allah berikan, akhirnya masuk orang yang selamat.
Kembali ke Abu Jahal tadi. Abu Jahal sama, punya bukti empiris, fakta historis, bukti empiris, dan punya kajian akademis. Menurut perkiraan tidak mungkin, maka dia putuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah atau berbohong. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kalau sempat tuan-tuan menghadapi kasus yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tak pernah berbohong sama sekali. Sah? Jelas? Dan selalu berbicara sesuai fakta yang dia alami. Nah, ketika dia memberitahukan ini, ada enggak peluang bagi tuan untuk mendustakannya? Hah? Ada enggak peluang untuk mendustakannya? Ada. Sama Abu Jahal. Iya, sama Abu Jahal. Orang yang tak pernah dusta lalu dia bicara antum dustakan, berarti sama dengan Abu Jahal. Cabut kembali weh. Cabut kembali. Makanya orang yang berilmu dan tahu bahwa kekuatan kebenaran lebih tinggi daripada kekuatan analisa dan pengalaman. Jelas? Akhirnya datang Abu Bakar radhiyallahu anhu karena dicari oleh Abu Jahal. Kan itu dia punya target, andainya Abu Bakar bisa ditundukkan, insya Allah yang lain akan berguguran. Memang banyak yang berguguran karena diragu-ragukan oleh Abu Jahal. Ma'asyir kiram bapak dan yang murid yang dirahmati Allah SWT. Nah, saya ulang kembali, kalau orangnya tidak pernah berdusta lalu bawa berita yang tak sesuai dengan fakta yang biasa kita lalui, ada peluang untuk mendustakannya? Hah? Sama lagi sama Abu Jahal ya? Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dikatakannya, dia punya prinsip orang benar takkan pernah berdusta. Yang kedua, bahwasanya Nabi punya tambahan ilmu dari Abu Jahal. Karena pertama dia tidak dusta, tidak pernah berdusta. Lalu dia katakan dia pergi, sebab dalam kaedah ilmu al-musbit muqaddam ala nafi. Ingat itu. Orang yang mengatakan iya didahulukan dari orang yang mengatakan tidak. Paham? Paham tak? Hah? Orang yang mengatakan iya didahulukan daripada yang mengatakan tidak. Kenapa? Syekh, antum mau nikah? Enggak. Ragu enggak masuk kategori. Mau nikah? Ada di belakang ya, takut semua. Ini contoh aja, ilustrasi aja ya Allah. Enggak. Takut jawab. Dimatikan dulu. Jadi orang yang mengatakan iya, dia punya tambahan atau kelebihan, dia yakin. Sah? Orang yang mengatakan tidak, orang penakut. Sah? Mana yang didahulukan? Yang penakut yang didahulukan? Enggak. Yang berani. Orang mengatakan saya tidak tahu dengan yang mengatakan saya tahu, mana yang didahulukan? Yang tahu, karena dia punya tambahan ilmu. Orang yang bilang yuk makan kita yuk, yang bilang ayo didahulukan daripada yang tidak punya duit.
Yang bilang ayo mesti punya duit atau minimal punya hajat makan. Maka didahulukan. Jadi kalau tuan-tuan nanti berteman bertiga, berempat, lalu diajak makan, ya satu bilang tidak, satu bilang iya, bawa yang iya. Paham tak? Sebab kalau diikut yang tidak, yang lapar akan menderita. Yang tidak lapar ikut makan tidak masalah. Sah? Tidak ikut makan pun tidak masalah. Tapi yang lapar, paham? Makanya yang mengiyakan didahulukan dari yang menidakkan. Tahu tu? Tahu? Weh. Makanya al-muthbit muqaddam ala nafi. Abu Jahal menidakkan, Nabi mengiyakan. Ladang Abu Bakar, mana yang dia benarkan? Tonton masih kayak Abu Jahal juga ya. Abu Jahal mengatakan tidak mungkin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sudah terjadi. Abu Bakar pilih yang mana? Ikut Abu Jahal atau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa? Karena Nabi mengiyakan, berarti ada tambahan ilmu padanya. Abu Jahal menidakkan, berarti hanya sebatas ilmu, sebatas itu pengetahuannya. Berarti Nabi punya kelebihan. Yang punya kelebihan didahulukan dari yang punya kekurangan. Paham? Jelas? Alhamdulillah. Masih ada yang kayak Abu Jahal? Masih ada? Wih. Biasa kita belajar tu tersalah biasa ya. Karena kan pertanyaannya belum paham tadi kan. Jadi Abu Bakar paham bahwa Abu Jahal ilmunya hanya sebatas itu. Hanya sebatas fakta historis, kemudian bukti empiris dan kajian akademis. Yang semuanya berpijak pada segala sesuatu yang lalu atau pemikiran tentang sesuatu yang sedang atau akan. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu langsung kepada pelaku. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah bohong. Tentu mungkin antum dustakan orang yang tidak pernah bohong. Weh, orang yang tak pernah bohong, antum tidak percaya? Astagfirullahaladzim. Kalau begitu antum tak akan pernah percaya pada siapapun. Orang yang tak pernah bohong aja antum payah percaya kepadanya. Sah? Apalagi yang tak dikenali sama sekali. Kalau gitu tidak usah saya ceramah lagi lah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi karena Abu Bakar tahu Nabi tak pernah bohong dan Nabi memberitahu tentang kejadian yang dia alami, maka dia bilang in kana qad qala dzalik faqad sadaq. Kalau benar Muhammad yang mengatakan, pasti benar. Akhirnya setelah diuji, berkembang sains dan teknologi, siapa yang terbukti benar, siapa yang terbukti salah? Tidak tahu juga. Saya bagi tahu. Siapa tadi? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi Isra Mi'raj. Dia sendiri kah atau ditemani? Tak tahu juga ya. Ya Allah ya Rabbi. Ini gara-gara ndak Isra Mi'raj barangkali ya.
Nabi pergi Isra Mi'raj ditemani atau sendiri? Siapa temannya? Siapa? Malaikat Jibril. Mumtaz. Baik. Apa kenderaannya? Burak. Bukan Burak Airlines. Itu dah mati tu. Burak Airlines dah mati. Nak niru. Nah. Ini Al-Burak, yang sekali terbang sejauh matanya memandang. Saya nak nanya tuan-tuan, pernah tak belajar malaikat terbuat dari apa bahannya? Dari nur. Nur apa artinya? Cahaya. Tahu tuan-tuan berapa kecepatan cahaya? Abu Jahal dulu tak tahu. Sah? Mungkin Abu Bakar waktu itu juga belum tahu. Tetapi dia tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadiq, selalu berkata hak, dan ilmunya selalu lebih tinggi daripada semua yang ada di masa itu. Sah? Jelas? Abad keberapa baru ditemukan orang bahwa cahaya itu adalah makhluk paling cepat? Tidak usah dipeduli lah ya. Baru di abad 20 bahwa makhluk tercepat adalah cahaya. Tahu kecepatannya? Kabar-kabarnya aja lah. Diperkirakan oleh para ahli fisika lebih kurang 300 dikali 10 pangkat 8 per detik, bukan per kilo. 300 kali 10 pangkat 8 per second, per detik, bukan per kilo, bukan per jam. Berapa tuh? 300 juta kilometer per detik. Nah, kalau sempat Abu Jahal hidup masa ini, nyesel dia. Iya, dia kosannya katanya. Betul rupanya. Cuman dia waktu itu lebih mengandalkan apa? Pengalamannya, pemikirannya, kajiannya yang terbatas. Ma'asyiral kiram, ternyata Abu Bakar lebih maju daripada Abu Jahal, karena namanya juga Abu Bakar. Abu Bakar itu bapaknya cepat. Bakar kan cepat artinya. Kalau Jahal, bapaknya kejahilan. Walaupun cerdas tapi jahil. Kok bisa orang cerdas jahil? Bisa? Orang cerdas bisa jahil? Kenapa? Jahil itu lawan alim. Jahil itu lawan alim. Alim berilmu, jahil tidak berilmu. Maka orang cerdas belum tentu berilmu. Orang cerdas belum tentu berilmu. Tapi kalau orang berilmu pasti cerdas. Masya Allah, jazakallah khairan. Terima kasih. Ditambah lagi, Masya Allah. Ya Allah, baiknya Bapak ini, Masya Allah. Terima kasih, jazakallah khair, Masya Allah. Diulang lagi ya. Ini entah kenapa nih, kalau di Inhu nih mic-nya dirubah terus. Taib, barakallahu fikum, syukran. Sampai di mana tadi? Orang cerdas belum tentu berilmu, tapi orang berilmu pasti cerdas. Berarti mana yang lebih tinggi, nilai ilmu daripada kecerdasan? Ilmu. Oleh sebab itu menuntut ilmu itu
mulia. Menuntut ilmu itu berharga. Menuntut ilmu itu ibadah. Nah, kenapa kita mesti menuntut ilmu? Tadilah jahiliyahnya orang jahiliyah karena tidak berilmu. Dan kalau kita tidak berilmu, ingat kita akan menjadi jahil. Semakin banyak orang jahil, maka semakin rusak agama ini. Semakin banyak orang jahil, semakin rusak dunia kita. Semakin banyak orang jahil, semakin rusak akhirat kita. Itulah sebabnya kita sama-sama berusaha untuk menghilangkan kejahilan. Dengan apa dihilangkan? Dengan pemikirankah? Dengan perasaankah? Atau dengan ilmu? Dengan ilmu, bukan dengan pemikiran. Manusia banyak buat pemikiran tapi mengacaukan. Dia banyak buat pemikiran tapi mengacaukan. Sehingga sekarang dengan pemikiran banyak orang nak mencampur adukkan agama. Sahih? Nak menyatukan agama. Kalau memang bisa disatukan dari dululah. Nabi itu rahmatan lil alamin, memberikan toleransi yang tak pernah diberikan oleh agama manapun. Sah? Alhamdulillah sejarah Islam itu indah. Tak pernah mengadakan genosida. Perangnya perang suci untuk membebaskan umat manusia dari penghambaan kepada selain Allah, kepada menghambakan diri hanya pada Allah. Bukan untuk menghabisi, bahkan meminimalisir tumpahnya darah. Tuan-tuan masih ingat Fathu Makkah kan? Fathu Makkah masih ingat kan? Tahun ke-8 Hijriah. Nabi yang baru 8 tahun yang lalu, Nabi SAW diburu-buru, dihargai kepala dengan 100 ekor onta. Hidup atau mati. Kembali ke Mekah menguasai. Apa yang terjadi? Nabi bilang tak boleh setetes darah pun tumpah. Lihat, kecuali mereka yang menyerang dengan senjata. Kalau menyerang dengan senjata kan tak mungkin kita lawan dengan senyum kan? Wih, bisa dilawan dengan senyum? Dia bawa pedang, bawa tombak, bawa panah. Ya kalau itu apa boleh buat. Makanya Nabi umumkan siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang tetap berada dalam rumahnya aman. Alhamdulillah. Allah berikan kemerdekaan dan Nabi kumpulkan semua orang Mekah. Wajah-wajah yang dulu sangar-sangar itu sekarang sudah sekarang sudah kuyu-kuyu, bukan senyum, ketakutan. Sebab mereka mengira Nabi akan melakukan serangan puputan habis-habisan. Maka Nabi umumkan, ya ma'syaral Quraisy, ya ma'syaran nas, wahai manusia, masyarakat Mekah, mazat kuntum tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Apa yang kalian kira akan saya lakukan terhadap kalian hari ini? Baru mereka mengaku. Baru 8 tahun yang lalu mereka bilang Nabi adalah berpaham radikal. Nabi berpaham memecah belah, memutus silaturahim dan sebagainya, merusak agama, memecah belah masyarakat. Benar katanya mereka begitu. Sekarang baru mereka akui. Akhun karim, ibnu akhin karim, saudara yang mulia, anak saudara yang mulia. Memang itulah Nabi SAW.
Tuan-tuan masih ingat semalam saya bilang ketika perang Badar, orang-orang Quraisy yang baru saja nak membunuh orang Islam, tapi setelah mereka kalah di Badar, tertawan sebanyak 70 orang, Nabi perintahkan untuk memuliakan tawanan. Masa bisa sih ya? Kalau orang yang berbuat jasa kepada kita, pas kita ke rumahnya dijamu 3 hari 3 malam, pas kunjung tempat kita lalu kita layani dengan baik, itu biasa. Ini orang yang baru saja ingin kita mati, yang baru saja nak numpahkan darah kita. Sekarang oleh Nabi bilang, ahsinu ila asrakum, berbuat baiklah pada tawanan kalian. Sampai saudara Khalid bin Walid yang tertangkap waktu itu, Al-Walid ibn Al-Walid mengatakan, sungguh kami melihat tontonan yang luar biasa, di mana para sahabat Nabi, dia bilang waktu itu pada ashabu Muhammad, dia belum masuk Islam waktu itu, mereka jalan kaki, kami dinaikkan di atas onta. Paham tak Ustaz? Woi, orang kalah di peperangan, ditawan, tapi yang ditawan naik kendaraan, yang menawan jalan kaki. Ada jumpa dalam sejarah umat manusia seperti itu? Hah? Ada jumpa? Tidak. Inilah ajaran Nabi kita alaihissalatu wassalam. Apalagi dalam keadaan damai. Tapi tidak, jangan mencampur adukkan agama. Tidak. Dia mencampur adukkan agama, enggak, Nabi enggak bisa, enggak mau. Orang nak merayakan silahkan, tapi ikut, Nabi melarang. Di masa Nabi sudah ada agama-agama itu semuanya. Nabi memberikan toleransi, tapi bukan toleransi. Ya, memberikan toleransi, iya, kita tidak boleh ganggu, tidak boleh menzalimi. Berikan mereka kebebasan, tapi ikut tidak. Karena mengikuti itu adalah menistakan agama kita sendiri. Ma'asyiral kiram, dikumpulkan, apa yang kalian kira akan dilakukan pada kalian? Anak mulia, saudara-saudara kami yang mulia. Oleh sebab itu kata Nabi alaihissalam, in izhabu fa antumut tulaqah, kalian semuanya bebas. Tidak ada kata siapa yang masuk Islam bebas, siapa yang tidak masuk Islam awas. Tidak. Izhabu fa antumut tulaqa, bebas tanpa syarat. Bebas tanpa syarat. Itulah ajaran Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Islam memuliakan. Nah, Islam itu adalah memuliakan kemanusiaan. Tapi dengan ilmu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi sudah paham kenapa orang itu jadi jahiliyah? Hah? Masya Allah. Sudah paham kenapa orang itu jadi jahiliyah? Hah? Udah lupa lagi. Orang itu jahiliyah kenapa? Karena tidak berilmu. Makanya supaya kita tidak jahiliyah, maka wajib untuk menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Dan alhamdulillah di masa kita hari ini, untuk mendapatkan ilmu Allah berikan berbagai kemudahan. Allah berikan berbagai teknologi. Cuman memang seperti kata para ulama kita, seperti kata Abdurrahman ibn Mahdi, guru dan temannya Imam Asy-Syafi'i, man akhadzal ilma jumlatan zahaba jumlah. Siapa yang menuntut ilmu secara grosir, maka perginya juga seperti grosiran, cepat perginya. Jadi ilmu itu memang
diambil seperti kata para sahabat dulu, kunna nata'allamu asyra ayatin la natajawazuhunna hatta na'lama minhal ilma wal amal. Kami dulu belajar 10 ayat, tidak kami lewati sampai kami tahu ilmu dan bagaimana mengamalkannya. Jadi bukan hanya ilmu teoritis, tetapi harus berbuah amal aplikatif. Sekecil apapun, sebab agama ini tak ada yang kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau menganggap remeh suatu pun kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, sekalipun hanya bertemu dengan saudara dengan wajah manis. Walaupun tak manis, senyumnya aja dimaniskan. Ini sudahlah tidak manis, bermuka masam pula. Tidak, maniskan saja wajah. Gimana cara supaya manis? Selalu berniat baik, berbaik sangka. Kepada siapa? Tentu kepada sesama. Jangan yang dikedepankan curiga. Ini ahli neraka nih, tidak boleh dekat-dekat dengan anda. La ilaha illallah, subhanallah. Itu bukan urusan kita. Tapi urusan kita adalah kalau ada saudara kita yang keliru, kita upayakan membetulkan. Kalau ada yang salah, lalu kita ingatkan. Dalam bahaya, kita selamatkan. Karena yang tidak berilmu ini selalu dalam bahaya. Orang Quraisy mengira bawa berhala, menyembah, berdoa melalui orang-orang soleh itu bagian dari agama yang diridhai. Dasarnya apa? Sebab selama ini tak pernah Allah murka katanya. Kemudian apa yang diminta sering pula dapat. Dasar agamanya apa? Pengalaman. Ada orang, ini ingat ya, contoh orang beragama dengan pengalaman, bukan dengan ilmu. Di luar negeri, dia suami istri selalu berkelahi, selalu berkelahi. Siapa yang buat kita suami istri berkelahi? Wih, siapa yang buat kita suami istri suka berkelahi? Syaitan. Prestasi terbesar syaitan adalah bisa buat kita cerai. Nah, kalau tahu dia istri kita anti poligami, itu aja cerita kita dibuat tiap hari. Akhirnya belum sempat poligami dah cerai pula. Senang syaitan. Akhirnya ada yang bilang sama dia, coba pergi ke kuburan wali si fulan, minta kepadanya ditenangkan hati. Apa sepakat pula karena dia tidak berilmu, pergi ke kuburan wali itu, ditemani sama syaitan. Akhirnya minta sama wali. Bagi syaitan, walaupun menceraikan suami istri prestasi besar, tapi mengeluarkan orang dari akidah yang benar ke syirik, itu lebih besar. Alhamdulillah setelah itu aman rumah tangganya, tak pernah lagi berkelahi. Syaitan sudah cuti. Apa sebab? Keyakinannya sudah berubah. Akhirnya cerita pengalaman ini pindah ke yang lain. Weh, rupanya ke kuburan Syekh Sipulan itu menenteramkan hati. Tuan-tuan, yang seperti ini boleh dijadikan dasar agama? Jahiliyah. Makanya orang-orang jahiliyah dulu setiap mau pergi berangkat berdagang, lepaskan burung, terbang ke kanan, tanda beruntung,
Terbang ke kiri, tanda buntung. Tidak mau terbang, ma'asyir kiram. Dan syaitan memainkan itu, kadang benar kadang salah, tapi pengalaman ini dijadikan dasar untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka dengan pikiran pula buat aturan bagi yang tawaf di Ka'bah. Orang Mekah tinggal di tanah suci, tentu mereka orang-orang suci. Yang tinggal di luar tanah haram bukan orang suci. Makanya kalau masuk ke tanah suci mesti memakai pakaian orang-orang suci. Paham? Minjam pakaian orang Mekah, atau beli pakaian orang Mekah, atau sewa pakaian orang Mekah. Tentu kan menjadi sumber PAD atau PAD, pendapatan asli Dayan pribadi. Jadi sumber pendapatan bagi warga Mekah. Dan bila tidak cukup stok, ternyata yang datang lebih banyak dari stok pakaian yang ada di Mekah, bagaimana solusinya? Kalau solusi manusia selalu lebih menyulitkan, sah? Sebab kalau dikatakan ada rukhsah, khawatir mereka semua punya rukhsah nanti, sah? Akhirnya dibuat aturan baru yang juga berdasarkan pikiran. Siapa yang tidak punya pakaian orang Mekah wajib menanggalkan pakaiannya sendiri, tawaf di Ka'bah telanjang. Masuk akal? Masuk akal? Woi, masuk akal seperti itu? Enggak. Masa di tanah suci telanjang? Tetapi karena sudah terlanjur bikin aturan, akhirnya lahir aturan-aturan jahiliyah lainnya yang seolah-olah melegalkan yang pertama. Kejahilan lagi dilakukan orang-orang cerdas. Makanya hari ini tidak sedikit, mohon maaf kaum muslimin, orang-orang yang bertitel tinggi tapi tidak berilmu bicara agama. Modalnya hanya sering pidato di masjid begini sambutan, karena sudah naik haji, sah, gelar profesor doktor, ngajar di institusi keagamaan, padahal profesor doktor pertanian, atau ilmu filsafat misalnya, tapi bicara atas nama agama, akhirnya jadi perusak agama. Sebab kalau ditanya apa dalilnya Ustaz, pasti dia tidak memiliki kecuali menurut saya, kira-kira, rasa-rasanya ini kan enak dan bagus. Sahih? Sama dulu orang Quraisy datang ke Nabi SAW menawarkan, ya Muhammad, daripada kita saling memusuhi, tidak berdamai, padahal agama kita kan damai seharusnya, sah? Islam itu damai, sah? Jahiliyah itu juga damai. Bagaimana kalau kita sepakat sebulan ikut cara agamamu, sebulan ikut acara kami? Nah, bagus kan? Win-win solution. Bagus, aman, kita tidak perlu perang lagi, tidak perlu saling menyindir, tidak perlu saling menyalahkan. Yang beragama ini silakan, beragama ini bagus semuanya, kita bisa saling mendukung, kerjasama. Pas mereka raya kita raya, mereka raya kita raya mereka ikut raya, kan bagus kan? Menurut siapa? Menurut siapa? Orang jahiliyah.
Lalu datang ke Nabi SAW. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Allah langsung turunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum waliyadin. Jadi kronologinya Nabi diajak untuk saling mendukung acara keagamaan kedua belah pihak. Tujuannya bagus sekali, untuk tidak saling memusuhi, saling berdamai. Biarlah kami ikut agamamu sebulan, habis itu kamu ikut agama kami sebulan. Boleh sama Allah seperti ini? Boleh sama Nabi seperti ini? Enggak. Ini modalnya kejahilan yang lahir dari kecerdasan, tapi bukan dari ilmu. Dah tahu beda ilmu dengan kecerdasan? Sudah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itulah sebabnya kenapa kita wajib untuk belajar ilmu. Tidak cukup mengandalkan kecerdasan, tidak cukup mengandalkan pengalaman atau perasaan atau pemikiran. Walaupun untuk masalah dunia kita perlu itu, iya. Bukan maknanya kita tidak punya perasaan, main menang sendiri, tidak. Tapi untuk masalah agama, supaya tidak tersesat kita mesti dengan ilmu. Pertanyaannya, Nabi kapan baru bisa membangun agama ini? Kok pada terdiam sih? Capek ya? Lo capek, kita sudah aja. Hah? Kapan Nabi baru bisa memperbaiki atau memulai memperbaiki kerusakan masa jahiliyah itu? Setelah cerdas atau setelah diberikan ilmu? Hah? Nabi kapan cerdasnya? Cerdasnya Nabi sejak kapan? Sejak diangkat jadi rasul, sebelumnya bodoh ya? Hah? Ya Allah, Nabi sejak kecilnya sudah cerdas. Kan tuan-tuan tahu sendiri di masa jahiliyah Nabi sering jadi pemutus perselisihan yang terjadi. Sah? Berarti Nabi cerdas? Coba bayangkan, dia bawa perdagangan Khadijah, sekali jalan dapat keuntungan 2 kali lipat dari orang lain. Pada orang lain itu sudah pengalaman berpuluh tahun sebelumnya. Padahal dia jual dengan hargamu murah pula. Tapi kok bisa ya? Sebab apa? Diceritakan oleh Maisarah, Nabi itu pintar. Ya, biar untung tipis tapi barang laku semua dan cepat, sehingga bisa diorder barang baru. Sah? Awak tidak bertahan juga dengan harga tinggi, 2 yang laku cuma. Ini yang lain kadang luar sah. Makanya kaum muslimin, kembali ke teori ekonomi semalam ya, harus bergerak ekonomi itu. Kalau tidak, dia akan melemah. Sama dengan kita, kalau jarang bergerak, kita akan lemah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nabi alaihissalam asalnya cerdas dari awal, tapi sampai umur 40 belum bisa berdakwah. Sebab apa? Sebab apa? Belum diberikan ilmu.
Berarti yang dimaksud dengan ilmu dalam istilah kamusnya para ulama adalah ilmu wahyu. Terus ilmu yang ditemukan orang ini, ma'asyil kiram yang dirahmati Allah, pertama, Al-Quranul Karim tidak pernah menjadi penghalang penemuan-penemuan ilmiah. Nabi sudah memberikan kaedah dengan ilmu yang sempurna. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara mengatur dunia kalian. Maksudnya tentang mencari penghidupan ini. Bagaimana kelapa itu baru 1 meter sudah lebat buahnya, sah? Atau bagaimana ikan? Nah, ikan apa yang paling enak di sini? Tidak ada yang suka ikan di sini ya? Hah? Ikan baung misalnya. Daripada payah mancingnya, bisa dibuat, dihidupkan dalam kulkas. Mana tahu, asal masuk kulkas tambah besar dia. Nah, itu boleh buat, tidak ada masalah. Karena hukum asalnya masalah duniawi ini boleh semuanya, kecuali ada dalil yang melarang. Kalau masalah agama tidak boleh dibuat kecuali dengan ilmu. Berarti ketika istilah ilmu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, maknanya adalah ilmu tentang wahyu, tentang agama ini. Karena sesat tidak sesatnya orang tidak ditentukan dengan teknologi. Sah? Teknologi ada bikin aliran sesat? Ada? Tidak. Aliran maksiat mungkin ada, aliran sesat tidak. Tapi kalau beragama tanpa ilmu, banyak melahirkan aliran sesat. Jelas? Oleh sebab itu, maka menuntut ilmu ini wajib. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridah. Dan sebaik-baik menuntut ilmu itu adalah di masa kecil. Maka anak-anak kita harus kita didik dengan ilmu. Sebagaimana kita juga tak boleh lepas dari majelis ilmu. Ya, jangan bilang, oh saya dah tua, tak mau belajar lagi. Ingat, dulu di majelis Nabi ada Abu Bakar. Sah? Berarti Abu Bakar dah profesor tu, tapi masih jadi murid Nabi SAW. Tak pernah Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, itu aja kaji tiap hari. Senang terus dia mendengar majelis Nabi SAW. Di situ ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, senior-senior, tidak pernah berhenti duduk di majelis Nabi SAW. Kita juga, kita harus selalu ada di majelis ilmu bersama para guru-guru kita. Jadi jangan lepas. Karena seperti kata ulama kita, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, belajar ilmu itu adalah ibadah. Mengulang-ulangnya adalah zikir. Menyerukan atau mendakwakannya adalah jihad. Menuntut ilmu sesaat lebih baik daripada ibadah sunat setahun. Allah. Tahu tuan-tuan kenapa? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, saya tidak tahu nasab yang lebih panjang dari ilmu. Nasab yang paling panjang adalah ilmu. Kalau tuan-tuan ingin punya nasabnya bersambung sampai memiliki keturunan, kadang-kadang terputus dia. Pas keturunan kelima mandul semua, tidak ada keturunan setelahnya. Tapi kalau ilmu tidak, ilmu ini berlaku sistem MLM dan halal. Paham?
Enggak ya. Saya ajar 2 orang murid, maka saya dapat pahala 2 orang ini. Kemudian murid yang 2 ini masing-masing punya 2 pula. Murid dari murid saya, pahalanya setoran juga ke saya. MLM kan? Sah? Yang 2 masing-masing punya lagi 2. Berapa cabangnya? Sampai ke waktu yang tidak kita ketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bakhil memberikan ilmu. Dan untuk itu Nabi tidak berikan atau tidak syaratkan mesti banyak dulu ilmu. Dah, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Masya Allah. Ulama menafsirkan ya, kalimat ini indah dari Nabi. Balighu anni walau ayat. Balighu itu adalah taklif. Apa makna taklif? Penugasan. Nabi tugaskan kepada kita umatnya untuk menyampaikan. Anni tashrif. Apa makna tashrif? Suatu kemuliaan, karena yang kita sampaikan adalah pesan Nabi atau pesan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sempat tuan-tuan tertunjuk untuk menyampaikan pesan Pak Presiden hafizahullah, mulia tak kira-kira ya? Kalau sempat misalnya Pak Presiden pilih setiap daerah ustadz untuk menyampaikan pesan-pesannya, ya, kira-kira ada kemuliaan nggak di situ? Ada nggak? Ada penghasilan nggak di situ? Wih, kalau presiden yang kasih tugas, ada gaji nggak? Serius ya? Usulkan nanti ya, saya dapat ya. Nah, jadi kaum muslimin, apalagi ini tugas dari Allah SWT. Jadi ada tashrif, ada pemuliaan, ada penugasan, ada kemuliaan. Kemudian walau ayat, sekalipun hanya 1 ayat, 1 ayat, ini namanya takhfif, diberikan kemudahan. Saya tidak kuat nyampaikan banyak-banyak, 1 aja tidak bisa. Ketemu saudara kita di jalan misalnya, orang sudah azan, bang, walaupun dia lebih muda dari kita, panggil aja bang, supaya tersanjung dia, bang, sholat kita bang. Walaupun jawaban awalnya duluan lah katanya kan. Kan ada bilang selalu gitu, oh ya silakan katanya, tidak apa-apa, kita sudah dapat pahala. Sahih? Sahih. Besok jumpa lagi, bang, ayo kita sholat dulu ya. Oh, baju saya kurang bersih atau saya tidak bawa sarung. Besok ingat, pas datang besok bawa sarung. Bang, ini sarung udah saya bawakan. Oh ya makasih ya, tapi masih lapar, kasih makan. Lama-lama akhirnya jadi senang ke masjid. Setiap dia sholat, kita dapat pahala. Sekalipun 1 ayat. La ilaha illallah. Alangkah pemurahnya Allah pada kita, ya. Beri penugasan yang mulia, diberi keringanan. Oh enggak Ustaz, saya ingin lebih banyak. Bagus sekali. Saya tidak bisa, tidak punya ilmu, tapi saya punya sarana. Silakan bawa mobil saya. Bagus. Atau pakai masjid saya. Mumtaz. Atau ada masalah, nanti saya yang akan tukang lobinya. Atau saya akan berikan backingnya, perlindungannya, untuk menyebarkan ilmu ini supaya umat terbebas dari kejahilan. Luar biasa. Dah paham ya? Dah paham kan? Udah jelas. Kalau gitu kita tutup aja lah dulu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tapi dengan syarat jangan yang payah-payah. Enggak. Alhamdulillah, memang saya pandai menjelaskan. Enggak ada pertanyaan. Saya heran juga kalau ustaz yang lain banyak pertanyaan. Kalau saya enggak ada yang mau bertanya.
Ada dua kemungkinan, tidak paham sama sekali atau memang sangat jelas. Kalau tengok waktu belum, waktu makan siang. Baik. Kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Ini bagian kedua dari ceramah saya sebenarnya. Tadi berapa jam ya? 1,5 jam. Tambah lagi ya? Karena belum menyinggung itu tadi. Tapi karena antum bertanya, mumtaz. Ada orang berilmu, tetapi kenapa melenceng juga? Ya, ada memang banyak. Kalau dari sisi ilmu hafalannya Masya Allah. Kemudian kita lihat juga rekam digitalnya. Dulu haram sekarang halal, ada juga kan? Dulu tidak boleh sekarang boleh, ada juga. Kok bisa? Betul kan? Saya katakan tadi, saya bilang orang tersesat karena tidak berilmu. Sebab kedua, orang tersesat karena tidak mengikuti ilmu. Dia punya ilmu, tapi dia tidak mengikutinya. Apa yang menjadi penyebab? Ada dua. Satu adalah syahwat duniawi yang menjanjikan kepadanya, kalau kau tinggalkan ini untukmu. Karena orang pasti lebih senang dielu-elukan daripada dia ditekan terus kan tidak tahan dia ditekan terus. Akhirnya dia pilih syahwat dunianya. Ada pula karena syubhat. Kenapa? Tidak mungkinlah semua kita aja yang benar, yang lain juga mungkin benar. Akhirnya karena dia kena syubhat, akhirnya dia tinggalkan ilmunya yang sehat, pindah ke ilmu yang tidak sehat. Jadi kata intinya, penyebab sesat orang itu satu karena tidak tahu atau tidak berilmu, dua karena tidak mengikuti ilmunya. Mau contoh? Jangan orang lain lah, saya aja ya. Ya kalau orang nanti riba kita. Saya aja dicontoh. Saya pernah berjalan dengan kekasih istri saya. Kok tidak boleh bilang kekasih ya? Antum konotasinya lain kalau bilang kekasih ya. Ya tak pernah dengan istri saya. Di malam hari, boleh kan? Curiga juga sama istri saya. Di malam hari dari kota Pekanbaru, kami tinggal di Panam. Karena malam itu kalau tidak salah ada perayaan di sekitar SKA. Waktu playover belum ada, awal-awal pulang dulu 2010 lah atau 2011 lah, belum ada playover. Jadi kalau situ sering macet total di situ. Menghindari macet, padahal saya tahu jalan ini, akhirnya saya tinggalkan jalan yang saya ketahui, masuk ke jalan yang saya belum ketahui. Saya luruskan ke arah ujung jalan durian itu. Dengan modal, istri saya kan lama tinggal di Pekanbaru. Di Man 3 tahun, di Unri 5 tahun. Tentu saya berbaik sangka sama dia. Seperti kita sering berbaik sangka sama Buya kan? Sama Ustadz. Mustahil lah Ustadz tidak tahu, mustahil lah Kiai tidak ngerti. Betul kan? Saya bilang mustahil lah istri saya tidak tahu jalan. Sebab ketika saya tanya, tahu jalan Mi? Tengok aja dulu katanya. Tidak ngaku pula tidak tahu. Bergaya pula dia kan.
Ya akhirnya jalan. Pas sampai di ujungnya, saya tanya, sekarang kemana kita? Karena saya kan masih bingung kan. Ya, saya lama di Madinah memang. Kalau Madinah saya pula jagonya. Nah, jalan-jalan tikus itu tahu saya. Jadi akhirnya dia bilang, itu ada tower Telkomsel kan, sebelah kanan, belok kanan aja Bi, karena tower itu di Panam tuh katanya. Awak kira tower satu aja sih, Pekanbaru, rupanya tower banyak. Karena nggak tahu, akhirnya apa kata orang kita ikuti, sah? Karena saya nggak tahu. Tentu apa kata orang yang sepertinya tahu, saya ikuti. Ini juga peringatan bagi para ustadz, para ulama yang nggak tahu tapi seperti tahu. Ini juga menyesatkan. Sok tahu, padahal nggak tahu. Modalnya nengok ke atas langsung dijawab. Nah. Akhirnya belok kanan tanpa ada sedikit pun rasa curiga, karena dia lama di Pekanbaru. Perasaan saya pasti dia bagus kapal jalan. Semakin ke ujung semakin gelap. Ini tidak mungkin, mulai saya ragu. Tidak sesat kita ini, jalan aja dulu katanya. Jalan ya jalan. Akhirnya sampai ke jembatan Siak 2. Tambah jauh tambah dekat. Baru saya ingat, saya pernah ke Dumai malam-malam lewat situ, naik feri ke Malaysia kan, lewat situ. Ini tidak salah, ini Siak 2 nih, dia bilang turunlah nanya katanya. Masa tempat gelap-gelap gitu saya nanya? Tidak mungkin. Sudah jam hampir jam 11:30. Akhirnya daripada segan bertanya, jalan terus. Saya teruskan aja dulu, mungkin saya yang salah. Akhirnya sampai ke Jalan Umban Sari. Pada yang tahu, berarti memang sudah paham saya, karena di situ sudah pernah saya lalui. Artinya saya ingat betul, karena ada tanah abang saya di situ. Jadi ini pasti tersesat. Dah, tahu tidak sebab sesat tadi? Tahu tidak sebabnya? Tidak mengikuti jalan yang saya ketahui, karena berbaik sangka pada ulama lain yang ternyata juga tidak tahu. Akhirnya dia menyesatkan. Habis itu saya ambil alih lagi kendali. Tidur aja. Pokoknya kemanapun saya akan jalan sendiri dan nanya-nanya lagi. Waktu itu belum ada map Google, itu belum ada waktu itu ya, atau belum kita pakai ya, belum mengerti saya barangkali. Akhirnya jalan, saya ikuti aja jalan tuh. Alhamdulillah sampai juga ke Air Hitam. Nah, di situ dah saya dapat, alhamdulillah. Untung masih terselamatkan. Sah? Kalau sempat dah sampai ke Dumai pula, situ malam jadinya tidak jadi pulang kita malam. Nah, jadi kalau kita tersesat jalan sampai pula mati kan, dah, auzubillah. Jadi Ustaz, jadi tahu tapi tidak mengikuti, dan ini banyak terjadi. Ya, banyak orang ikut seorang guru, lalu gurunya mengatakan ternyata jalan kita ini keliru, lalu dia tinggalkan jalan itu. Murid-murid tak mengikuti, tidak mengikuti, padahal kemarin fanatiknya luar biasa sama sang guru, tapi setelah guru menemukan jalan yang benar, mereka tidak sanggup untuk menyertainya, karena di sini sudah terlanjur ada kenyamanan atau keuntungan atau tempat dan posisi yang bagus. Oleh sebab itu, ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita sebutkan semakin membawa kita semakin bersemangat selalu di majelis ilmu. Ingat pahalanya besar, ingat fadilatnya besar, apalagi kalau kita bagi menjadi bagian daripadanya, yang menyiapkan tempatnya, yang menyiapkan fasilitasnya, yang menyiapkan undangannya, yang mengajak orang lain hadir kepadanya, dan lain-lain. Sekecil apapun andilnya dalam ilmu ini pasti besar hasilnya. Ya, mudah-mudahan
Allah SWT berikan taufik kepada kita semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia di sini dan jemaah, dan khususnya pengurus KBM, KBM namanya, DKM ya, DKM, KBM lainnya ya, DKM Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga apa yang kebaikan yang kita ukir di sini menjadi bagian terbesar bagi mereka, dan apa kesalahan awak jangan tanggung ya. Ini kesalahan kita jangan tanggung. Sah, yang baik-baik ambillah. Yang buru-buru kami yang tanggung. Kami mohon ampun kepada Allah SWT, dan kepada tuan-tuan mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.